Saudara, pasca kericuhan antara warga dan aparat keamanan terkait sengketa lahan di Pulau Rempang, Batam, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan mengirimkan pusat polisi militer atau Puspom TNI ke Pulau Rempang. Yudo menegaskan pengiriman Puspom TNI untuk menyelidiki dan memastikan apakah ada oknum TNI yang terlibat dalam kericuhan sengketa lahan di Batam. Sebelumnya, Yudo juga sudah mengimbau personel TNI agar tidak terlibat konflik dengan warga sebab tugas TNI di sana hanya membantu dan berada di belakang polisi. TNI kan dalam hal ini adalah BKO pada Polri. Ya, kita berada di belakang untuk itu. Dan kalau kemarin mungkin ada keterlibatan TNI, hari ini kita turunkan dan Puspom TNI ke Batam ya untuk memeriksa ada nggak keterlibatan TNI di situ, ya, baik terhadap rakyat maupun ya, mungkin yang terlibat di dalam mafia tanah dan sebagainya. Saudara, sebelumnya puluhan orang ditangkap pasca kericuhan warga saat melakukan aksi menolak relokasi rencana pembangunan proyek strategis nasional. Saat ini ada 28 warga diperiksa penyidik Reskrim Polresta Barelang. Sementara 15 warga lainnya yang ditangkap diserahkan pemeriksaannya ke Polda Kepri. Hingga saat ini total ada 43 warga yang ditangkap. Mereka ditangkap terkait aksi kericuhan demo yang terjadi di kantor BP Batam Senin lalu. Kericuhan dipicu amarah massa yang merasa permintaannya tak diakomodasi pihak BP Batam. Akibat kericuhan ini, sejumlah pegawai BP Batam dan aparat kepolisian terluka. Kapolda Kepulauan Riau menjenguk polisi yang terluka dalam kericuhan demonstrasi warga menolak rencana relokasi 16 kampung tua Pulau Rempang di kantor Badan Pengusaha Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau. 2 orang anggota kepolisian masih dirawat inap. Sebelumnya, ada 20 orang yang mendapatkan perawatan tim medis Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kepulauan Riau. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus bentrokan menolak proyek Rempang Eco City, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Riki Ramadhani dari Batam, Kepulauan Riau. Riki, sejauh mana proses hukum puluhan orang yang ditangkap ini? Ya, info dalam pemeriksaan sebanyak 43 orang yang diamankan ini, untuk pemeriksaan 28 orang di Polresta Barelang, penyidik Polresta Barelang sudah menetapkan 26 orang sebagai tersangka, sementara 2 orang lainnya sudah dibebaskan. Sementara untuk di Polda sendiri sebanyak 15 orang yang dilakukan pemeriksaan, 8 diantaranya sudah ditetapkan juga sebagai tersangka, sementara 7 orangnya sudah dilakukan pembebasan. Nah, dari keseluruhannya pemeriksaan penyidik baik Polres maupun Polda, ada 34 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 9 orang lainnya sudah dibebaskan. Nah, penetapan tersangka ini sudah memenuhi cukup unsur bukti. Barang buktinya telah dilakukan oleh para penyidik, yaitu para tersangka ini terbukti melakukan penganiayaan terhadap petugas dan merusak fasilitas kantor negara. Dan juga untuk 9 warga yang diamankan ini tidak memenuhi cukup bukti info dan diboleh dipulang, namun harus wajib lapor. Nah, untuk proses hukum selanjutnya, para penyidik akan melengkapi berkas untuk menjadi P21 dan akan segera diserahkan ke pihak kejaksaan. Info. Lalu bagaimana dengan penggusuran warga terkait proyek Rempang Eco City ini, Riki? Ya, info. Untuk penggusurannya tentunya ada tahapan-tahapan. Tahapan yang akan dilakukan, BP Batam juga telah melakukan pengimbauan. Tanggal 20 September ini, masyarakat yang di Pulau Rempang itu harus segera melakukan pendataan. Nah, nantinya tanggal 28 harus warga Pulau Rempang ini untuk melakukan pengosongan. Nah, dan juga nanti dalam penggusuran, pihak BP Batam akan melakukan tahap pertama dulu di 2 kampung, yaitu Sembulang dan Pasir Panjang. Namun dalam imbauan itu, baik pendataan, baik pengosongan, ataupun isu penggusuran nanti di 2 kampung itu, tidak ada respon dari warga Pulau Rempang itu sendiri, info. Dan warga masih
bertahan saat ini dan tidak ada untuk akan pindah dari Pulau Rempang itu sendiri. Info. Sebenarnya dalam proyek Rempang Eco City ini apa yang dijanjikan pemerintah kepada warga, Riki? Ya, untuk janji-janji tentunya sudah jelas dikasih oleh pemerintah tempat, khususnya untuk BP Batam sendiri, Info. Yaitu akan diberikan rumah dan dibangun seluas dengan tipe 45. Rumah dengan tipe 45 seluas 500 meter. Dan sudah ditentukan lahannya ada di daerah Dapur 3, Pulau Galang, Info. Selain itu juga janji-janji pemerintah untuk membebaskan pajak, yaitu PBB maupun WTO. Tapi Info, untuk lebih jelas lagi Info, boleh kita mendengar statementnya Pak Presiden Joko Widodo saat dilakukan sesi wawancara. Silakan Info. Ya, itu komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Ya, Info, walaupun janji-janji telah diberikan oleh pemerintah, baik rumah, baik pembebasan pajak, namun warga Pulau Rempang sendiri belum merespon dan tidak mau dilakukan relokasi. Dan mereka akan bertahan sampai kapanpun, Info. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Jurnalis Kompas TV Riki Ramadhani melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali.